Masa pra-perkawinan adalah masa pasangan untuk mempersiapkan diri ke jenjang perkawinan pelayanan kebidanan, diawali dengan pemeliharaan kesehatan para calon ibu. Remaja wanita yang akan memasuki jenjang perkawinan perlu dijaga kondisi kesehatannya, yang diberi pengertian tentang hubungan seksual yang sehat, kesiapan mental dalam menghadapi kehamilan dan pengetahuan tentang proses kehamilan dan persalinan, pemeliharaan kesehatan dalam pra dan pasca kehamilan. Para calon ibu akan diberikan nasihat. Nasihat yang diberikan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti karena informasi yang diberikan bersifat pribadi dan sensitif. Perkawinan. Perkawinan bukan hanya sekedar hubungan antara suami dan istri. Perkawinan memberikan buah untuk menghasilkan turunan. Bayi yang dilahirkan juga adalah bayi yang sehat dan direncanakan. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh bidan antara lain mempromosikan kesehatan agar peran serta ibu dalam upaya kesehatan ibu, anak, dan keluarga meningkat. Dianjurkan untuk pemeriksaan kesehatan bagi remaja yang akan menikah. Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk mengetahui secara dini tentang kondisi kesehatan para remaja. Kemudian melakukan pendekatan-pendekatan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung peningkatan kesehatan ibu dan anak. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak diyakini memerlukan pengetahuan aspek sosial budaya dalam penerapannya. Aspek sosial budaya yang berkaitan dengan kehamilan. Perawatan kehamilan merupakan salah satu faktor yang amat perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya komplikasi dan kematian ketika persalinan. Di samping itu, juga untuk menjaga pertumbuhan dan kesehatan janin. Memahami perilaku perawatan kehamilan adalah penting untuk mengetahui dampak kesehatan bayi dan si ibu sendiri. Tetapi masih banyaknya ibu-ibu yang kurang menyadari pentingnya pemeriksaan kehamilan ke bidan, yang menyebabkan tidak terdeteksinya faktor-faktor resiko tinggi yang mungkin dialami oleh mereka. Resiko tinggi saat melahirkan contohnya di kalangan masyarakat pada suku bangsa Nualu atau Maluku. Terdapat suatu tradisi upacara kehamilan yang dianggap sebagai suatu peristiwa biasa, khususnya masa kehamilan seorang perempuan pada bulan pertama hingga bulan ke-8. Permasalahan lain yang cukup besar pengaruhnya pada kehamilan adalah masalah gizi. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan-kepercayaan dan pantangan-pantangan terhadap beberapa makanan. Sementara kegiatan mereka sehari-hari tidak berkurang ditambah lagi dengan pantangan-pantangan terhadap beberapa makanan yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh wanita hamil. Berdasarkan survei rumah tangga atau SKRT pada tahun 1986, angka kematian ibu maternal berkisar 450 per 10.000 kelahiran hidup atau lebih dari 20.000 kematian per aspek sosial budaya yang berkaitan dengan kelahiran, nifas, dan bayi baru lahir. Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator kesehatan ibu yang meliputi ibu dalam masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat dan perilaku masyarakat yang kurang menunjang dan lain sebagainya. Masih tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia berkaitan erat dengan faktor sosial budaya masyarakat. Selain pada masa hamil, pantangan-pantangan atau anjuran masih diberlakukan juga pada masa pasca persalinan. Tingkat pendidikan terutama pada wanita dewasa yang masih rendah mempunyai pengaruh besar terhadap masih tingginya angka kematian bayi. Pantangan atau anjuran ini biasanya berkaitan dengan proses pemulihan kondisi fisik, misalnya pada makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi untuk memperbanyak produk ASI. Ada pula makanan tertentu yang dilarang karena dianggap dapat mempengaruhi kesehatan. Kesimpulan,
Seorang bidan perlu mempelajari sosial budaya masyarakat tersebut yang meliputi tingkat pengetahuan penduduk, struktur pemerintahan, adat istiadat dan kebiasaan sehari-hari, pandangan norma dan nilai, agama, bahasa, kesenian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Secara tradisional, adapun praktik-praktik yang dilakukan oleh dukun beranak untuk mengembalikan kondisi fisik dan kesehatan si ibu. Misalnya mengurut perut yang bertujuan untuk mengembalikan rahim ke posisi semula. Memasukkan ramuan-ramuan seperti daun-daunan ke dalam vagina dengan maksud untuk membersihkan darah dan cairan yang keluar karena proses persalinan.